Jangan resah, belajar di rumah, kita siap menemani. Jangan lupa, siapkan bukumu, kita belajar di sini. Kita mudah pahami materi, hanya dijawab Pos TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 Kota Surabaya. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama guruku. Semangat pagi anak-anak. Selama 30 menit ke depan kalian akan belajar ditemani Ibu Evi Karuniawati dari SDN Ketabang, Surabaya. SDN Ketabang, Surabaya berada di Jalan Seruni nomor 6. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Bagi yang beragama Islam, Bu Evi ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah dan diberi kelancaran. Agar puasanya lancar, anak-anak jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang lebih penting, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Karena ingat ya anak-anak, virus ini masih ada. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menundukkan kepala, kita memohon kepada Allah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak, duduk manis, tundukkan kepalanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3 Aku Suka Berpetualang. Materi kita pada hari ini yang pertama mengklasifikasikan jenis lambang atau simbol lalu lintas. Yang kedua membuat cerita sesuai gambar. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dapat mengklasifikasikan jenis lambang atau simbol lalu lintas. Dan yang kedua membuat cerita sesuai urutan gambar. Anak-anak, meskipun puasa, kita harus tetap semangat ya. Kita awali kegiatan pagi ini dengan bernyanyi agar kalian lebih fresh, lebih mudah menerima materi. Kita bernyanyi lagu Rambu-Rambu Lalu Lintas. Tanda lalu lintas. Ayo Tertib di jalan raya, perhatikan lampu lalu lintas. Awas jangan buat pelanggaran, perhatikan lampu lalu lintas. Merah tanda berhenti, kuning berhati-hati, hijau ayo jalan lagi. Yo ayo 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 ayo. Tertib di jalan raya, perhatikan lampu lalu lintas. Awas jangan buat pelanggaran, perhatikan lampu lalu lintas. Nah teman-teman, ingat ya, kalau di jalan raya jangan suka ngebut. Ayo tertib Di jalan raya, perhatikan lampu lalu lintas. Awas jangan buat pelanggaran, perhatikan lampu lalu lintas.
Nah, anak-anak, bagaimana setelah bernyanyi? Lebih bersemangat? Nah, tadi kalian sudah bernyanyi tentang rambu lalu lintas. Apa sih rambu lalu lintas itu? Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Peraturan tentang rambu lalu lintas tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu-rambu lalu lintas. Jenis rambu lalu lintas dibagi menjadi 4. Yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Dan yang keempat, rambu petunjuk. Sekarang kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama, rambu peringatan. Apa sih rambu peringatan itu? Rambu peringatan adalah rambu yang digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan adanya bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan sifat bahaya. Ciri-cirinya rambu lalu lintas seperti yang ada di gambar itu apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Warna dasarnya kuning. Yang kedua, apa? Warna garis tepinya hitam. Pintar sekali. Yang ketiga, warna lambangnya hitam. Yang keempat, warna huruf dan atau angkanya hitam. Nah, perhatikan. Di sini Bu Evi punya rambu-rambu. Ini artinya apa? Ini artinya peringatan adanya tikungan tajam ke kiri. Nah, kalau rambu seperti ini artinya hati-hati karena jalannya licin. Kemudian ini yang sering sekali kita lihat, ini adalah rambu lampu lalu lintas. Dan kalau menemui rambu ini artinya jalan menurun. Yang kedua yang kita pelajari adalah rambu larangan. Apa itu rambu larangan? Jangan kemana-mana ya, tetap duduk manis di depan televisi. Kita saksikan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Halo, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar rambu peringatan. Sekarang kita lanjutkan rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu larangan, ciri-cirinya warna dasarnya putih, kemudian warna garis tepinya merah dan ada yang hitam, warna lambang, huruf dan atau angkanya hitam, warna kata-katanya merah. Nah, ini contoh rambu larangan. Artinya apa anak-anak kalau kalian melihat rambu ini? Artinya kita dilarang masuk. Nah, rambu ini sering sekali ya melihatnya. Iya, artinya dilarang parkir. Kalau dilarang parkir ya kalian tidak boleh parkir di situ. Kalau parkir di situ nanti kena tilang ya. Yang ketiga, ini artinya rambu larangan untuk putar balik. Kita tidak boleh putar balik di situ. Kalau ini, rambu ini artinya batas maksimal tinggi kendaraan. Kalau di situ tertulis 3,5 meter, berarti kendaraan yang tingginya lebih dari 3,5 meter tidak boleh lewat situ ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri-cirinya warna dasarnya biru, warna garis tepinya putih, warna lambangnya putih, warna huruf, kata dan atau angkanya putih dan gambarnya merah dan ada yang putih. Contohnya ini,
Kalau melihat rambu ini artinya perintah untuk jalur sepeda. Kalau kalian tidak memakai sepeda, dilarang lewat jalur ini. Kalau yang ini, rambu ini artinya tempat parkir mobil. Rambu yang ketiga, kalau melihat rambu berwarna biru, ada panahnya ke kanan, artinya arah yang diwajibkan. Jadi kita harus lewat situ. Biasanya rambu ini bersanding dengan rambu yang pertama, lampu larangan stop. Artinya kita tidak boleh lewat situ, harus lewat sini yang diwajibkan. Dan kalau melihat rambu ini, artinya di situ ada tempat pemberhentian bis. Yang keempat, rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Ciri-cirinya rambu petunjuk, warna dasarnya hijau atau biru. Yang kedua, warna garis tepinya putih. Yang ketiga, warna lambangnya putih. Yang keempat, warna huruf dan atau angkanya juga putih. Nah, ini contoh Siti melihat rambu petunjuk. Di situ ada petunjuk arah ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, ke Pasar Ikan, dan ke Taman Kota. Untuk ke Rumah Sakit Damai Sejahtera digambarkan dengan panah ke atas. Artinya kalau di situ digambarkan dengan panah ke atas, kita harus berjalan lurus. Kemudian di sebelah Pasar Ikan ada panah ke kanan. Artinya memberikan petunjuk untuk sampai ke Pasar Ikan kita harus berjalan ke arah kanan. Dan untuk Taman Kota diberi tanda panah ke kiri. Artinya untuk sampai di Taman Kota kita harus belok ke kiri. Kalau anak-anak mau pergi kemana-mana, nggak perlu takut kesasar. Kita bisa melihat rambu petunjuk yang ada di tepi jalan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membuat rambu petunjuk seperti tadi? Nah, kita coba bersama-sama ya. Kita lengkapi rambu petunjuk ini sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Untuk menuju taman bermain, belok ke kiri. Berarti yang diisi dengan taman bermain adalah panah yang ke kiri. Dan untuk menuju Masjid Agung, belok ke kanan. Berarti yang diisi Masjid Agung adalah panah yang ke kanan. Dan untuk ke Sekolah Nusantara, lurus. Berarti yang diisi dengan Sekolah Nusantara adalah yang panah lurus. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Melihat kanan dan melihat kirinya itu disesuaikan dengan pandangan mata kita yang melihat petunjuk itu. Nah anak-anak, tadi kalian sudah belajar rambu petunjuk. Di sini Bu Evi mempunyai maket jalan raya. Nah, di sini Bu Evi mau jalan-jalan keliling kota. Jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena sekarang meskipun tidak ada Pak Polisi, ada CCTV di mana-mana. Kalau kalian melanggar bisa dapat surat tilangnya. Perhatikan, Bu Evi mau pergi ke masjid. Arahnya mana? Nah, kita perhatikan di sini diberitahu masjid, arahnya belok ke kanan. Oke, kita menuju ke masjid. Berangkat. Masjid belok kanan, berarti kita harus belok ke kanan. Belok kanan. Nah, di situ ada rambu lagi. Rambu dilarang parkir, berarti kita harus lurus, tidak boleh parkir di sini ya anak-anak. Nah, kemudian sampailah kita di masjid. Nggak tersesat kan? Karena kita melihat petunjuknya
dan nggak mungkin juga ditilang karena kita sudah mematuhi rambu lalu lintasnya. Di tepi jalan itu banyak sekali rambunya. Ada yang rambu peringatan, ada yang rambu larangan, ada yang petunjuk. Semuanya itu sudah ada ciri-cirinya tadi. Jadi warnanya itu bukan ngawur ya, biar indah diberi warna merah, bukan. Itu warnanya ada artinya sendiri. Kalau melihat rambunya merah berarti larangan, biru berarti perintah. Oke anak-anak, jangan kemana-mana ya, tetap duduk manis. Kita saksikan pesan-pesan yang mau lewat. Tetap di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang gambar bercerita. Gambar cerita adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar cerita. Gambarnya ada 6 gambar. Gambarnya berurutan menceritakan tentang suatu kejadian. Dari gambar ini kalian diperintahkan untuk menuliskan cerita. Ini Bu Evi beri contoh ya. Ini hanya sekedar contoh anak-anak. Kalian bisa membuat cerita sendiri sesuai dengan gambarnya. Tetapi ingat, membuat cerita harus disesuaikan dengan ejaannya. Gunakanlah kata-kata yang baku. Gambar yang pertama, misalkan ini ceritanya, nenek akan berkunjung ke rumah cucunya. Nenek pergi ke rumah cucunya menggunakan angkutan umum. Nenek memilih pergi ke rumah cucunya dengan mengendarai bis umum. Gambar yang kedua, gambarnya ada rambu ya, rambu penunjuk tempat. Ceritanya bisa dibuat begini. Nenek sudah sampai tujuan. Bis yang ditumpangi nenek berhenti untuk menurunkan nenek. Nenek berhenti tepat di depan masjid. Gambar yang ketiga, nah itu juga ada rambu penyeberangan jalan. Kita buat ceritanya, misalnya nenek ingin menyeberang jalan. Kebetulan nenek bertemu dengan Aklan. Aklan membantu nenek menyeberang jalan. Gambar yang keempat, misalnya ceritanya dibuat begini. Nenek mengatakan kepada Aklan akan mengunjungi cucu nenek. Cucu nenek tinggal di perumahan Lestari. Gambar yang kelima, ceritanya Aklan mengantar nenek menuju ke perumahan Lestari. Di perjalanan menuju perumahan Lestari, Aklan mengajak nenek bercerita. Gambar selanjutnya kita buat ceritanya. Aklan melihat sebuah papan petunjuk. Dari papan petunjuk, Aklan mengetahui bahwa ia harus berjalan ke arah kanan. Akhirnya Aklan berhasil mengantar nenek sampai ke tempat tujuan. Aklan sangat lega karena sudah membantu nenek. Itu tadi hanya contoh ya anak-anak. Kalian bisa membuat cerita sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Dari cerita tadi ada pertanyaannya. Sebutkan rambu lalu lintas yang ada pada cerita di atas. Rambu apa tadi? Yang pertama, iya, pintar, rambu penunjuk tempat masjid. Yang kedua ada rambu penyeberangan jalan. Dan yang ketiga rambu penunjuk tempat. Soal nomor 2, apa yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Kalau menyeberang jalan harus memperhatikan kanan dan kiri. Kita lihat ada kendaraan atau tidak. Untuk menyeberang kita pastikan tidak ada kendaraan yang lewat.
Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Jenis rambu lalu lintas ada 4. Rambu peringatan, rambu larangan, rambu petunjuk, dan rambu perintah. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan adanya bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan sifat bahaya. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang oleh pengguna jalan. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan, dan rambu petunjuk digunakan oleh pengguna jalan untuk melakukan perjalanan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu tugas hari ini, yaitu melengkapi papan rambu petunjuk sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Untuk menuju pasar ikan, belok ke kiri. Menuju SD Harapan Pagi, belok ke kanan. Menuju rumah makan, mengikuti arah jalan lurus. Nanti anak-anak tuliskan di rambunya ya. Dan untuk tugas yang kedua adalah sama, melengkapi rambu petunjuk sesuai dengan petunjuk yang diberikan, yaitu untuk menuju tempat wisata, menuju pom bensin, dan menuju masjid. Tugas selanjutnya yaitu membuat cerita bergambar, membuat cerita sesuai dengan bahasa anak-anak sendiri. Oke anak-anak, tak terasa sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari terakhir untuk program belajar bersama guruku di bulan Ramadan ini, karena ada libur Hari Raya Idul Fitri. Bu Evi dan seluruh kru yang bertugas di sini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi ingat, selama Idul Fitri tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap ikuti semua anjuran pemerintah, karena virus ini masih ada. Karena selain membuat kita sehat, orang di sekitar kita juga sehat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi dengan Bu Evi dalam kesempatan yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.